Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat tugas layouting yang mana datanya itu menggunakan data dari ujian tengah semester, yaitu data pemetaan lampu penerangan Universitas Jember menggunakan aplikasi Field Maps, GPMap, kamera, dan Avenza Map. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yang mana di sini saya sendiri yaitu Ariski Harjo dengan NIM akhiran 1015, terus ada Felix Ekna Santoso dengan NIM akhiran 1050, dan Aurizal Ardianto dengan NIM akhiran 1086. Namun sebelumnya saya izin mematikan kamera saya karena di sini kamera saya agak bermasalah dan jaringan saya juga di sini tidak stabil. Mungkin untuk eh, agar videonya itu berjalan dengan lancar, saya izin mematikan kamera terlebih dahulu. Baik, di sini kita lanjut. Baik, di sini kami lanjut bahwa di sini datanya sudah tertera, yang mana di sini udah ada data titik, yaitu lampu penerangan Avenza Map, dan lampu penerangan GPS Map kamera, dan lampu penerangan uh, File Map. Nah, di sini pertama-tama, untuk melakukan layouting, itu kita pergi ke project ini. Nah, setelah itu kita uh, pilih yang New Print Layout, atau di sini bisa Control Play. Kita pencet dan kita buat judulnya. Mungkin layout layouting layouting ini layouting eh, lampu penerangan Universitas Jember. Nah, setelah itu di sini bakal muncul kanvas, yang mana di sini untuk memasukkan beberapa poin untuk layouting. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu pertama primary map, yang kedua ada map title, yang ketiga ada scale bar, dan yang terakhir ada node arrow. Nah, di sini saya menggunakan kanvas A4 untuk layoutingnya, dan orientationnya landscape. Nah, pertama-tama kita akan membuat poin yang pertama, yaitu primary map. Nah, di sini mungkin kita desain terlebih dahulu, kita buat dua pemisah antara antara primary map dan informasi yang akan diberikan. Mungkin kita bakal ke di sini, kita bisa add shape atau bisa pilih add item ini, terus pilih add shape, nah yang rectangle. Nah, kita taruh di sini untuk memberi batas antara primary map dengan informasi yang akan diberikan. Nah, sini kita berikan warna, mungkin warna yang terang aja agar tidak mengganggu si primary map-nya, mungkin warna kuning. Nah, setelah itu kita bakal memasukkan primary map atau peta utamanya dengan cara bisa lewat add item ini langsung add map, atau bisa dari toolbar ini, bisa add map. Nah, di sini kita masukkan dalam kanvasnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa primary map-nya itu sudah terlihat. Nah, fungsi dari primary map atau peta utama ini itu untuk menampilkan informasi utama yang ingin disampaikan dalam peta. Nah, di sini kan project atau data kami itu adalah pemetaan lampu penerangan Universitas Jember. Nah, di sini bisa terlihat bahwa titik-titik mana aja yang di area Universitas Jember itu terdapat penerangan lampu. Nah, fungsi lain dari primary map ini juga itu eh, berisi data atau fenomena geografis yang menjadi fokus pembahasan, sehingga orang yang melihat itu dapat langsung memahami isi petanya seperti itu. Jadi orang itu bisa langsung melihat, oh ternyata di titik-titik ini lampu tersebar atau lampu penerangan Universitas Jember itu tersebar gitu. Nah, ini kan
agak nyerong ke kiri. Jadi atau kita buat dia agak ke kanan. Dengan cara kita pencet move item content, lalu kita geser dia ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa pakai zoom untuk memperbesar areanya. Nah, di sini udah terlihat seluruh area Universitas Jember dengan titik-titik yang tertera gitu. Penyebaran lampu penerangan. Nah, di sini double W dan eh, seluruhnya FKIP itu sudah terlihat di petanya. Nah, setelah itu mungkin ini kita agak kecilkan biar shape-nya itu menjadi border dari mapnya. Mungkin seperti ini, kurang lebih. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah map title. Nah, map title ini fungsinya untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi peta. Nah, di sini caranya adalah kita add label. Nah, kita bisa add item di sini, terus kita cari yang namanya add label. Nah, di sini kita bakal buat seperti ini. Nah, lalu kita masukkan uh, judulnya gitu, seperti map title. Mungkin pemetaan lampu penerangan di area Universitas Jember tahun 2025. Nah, seperti ini. Judul peta ini atau map title ini juga itu membantu pengguna yang melihatnya itu tahu lokasinya di mana. Nah, di sini kan lokasinya di area Universitas Jember, terus tahu waktunya tahun 2025 dan map ini isinya apa itu seperti pemetaan lampu penerangan. Nah, jadi untuk mempermudah seseorang untuk melihat isi langsung dari peta itu. Nah, di sini kita bakal edit ukurannya. Nah, kita klik font, lalu kita ke size. Nah, mungkin di sini kita buat 16. Wah, terlalu besar. Kita buat 10, 14, 15. Oke, 15. Lalu kita buat dia center mungkin. Kita buat center mungkin ke kita buat center yaitu ini horizontal elemen bisa diklik lalu klik center. Nah, di sini uh, tulisannya bakal tengah. Oke, selanjutnya setelah setelah map title dibuat, kita lanjut ke poin ketiga yaitu scale bar. Nah, caranya sama, kita ke add item, terus kita cari scale bar di sini, lalu kita buat scale barnya. Nah, di sini udah terlihat. Nah, di sini bisa double box dan single box. Kita pakai single aja dan di sini bisa diatur unitnya meter, kilometer. Kita pakai meter aja. Terus di sini juga kita bisa atur left-nya kita satu aja. Right-nya dua. Nah, di sini kita bisa atur dia taruh di tengah sini aja. Nah, fungsi dari scale bar ini atau skala peta ini itu menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini kan bisa terlihat bahwa 75 dengan 0. Nah, ini menandakan bahwa dia menggambarkan 75 meter pada peta dan dunia nyata gitu. Nah, di sini total uh, tengah ke kiri itu 75 dan tengah ke kanan itu 75 dan dari ujung sudut kiri dan sudut kanan itu totalnya 150 meter. Nah, selanjutnya kita bakal membuat poin yang keempat setelah yang pertama yaitu
primary map, terus yang kedua adalah map title, dan yang ketiga adalah scale bar, dan yang keempat itu ada node arrow. Dengan cara kita sama ke add item, terus pilih add node arrow. Nah, di sini kita bakal buat di sini dulu. Nah, di sini punya banyak model. Nah, mungkin kita buat pakai yang ini aja. Nah, node arrow atau arah utara ini fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin pada peta, khususnya arah utara. Nah, hal ini tuh membantu orang yang melihat peta ini memahami orientasi peta dan menentukan posisi relatif suatu lokasi. Jadi orang itu bisa melihat, oh ternyata eh, kalau ke sana itu arah utara, seperti itu. Mungkin kita taruh di primary map-nya. Nah, mungkin seperti itu poin penjelasan dari saya, Rizky Adirarjo, yaitu yang pertama adalah primary map, yang kedua adalah map title, yang ketiga adalah scale bar, terus yang terakhir ada node arrow. Mungkin selebihnya atau selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felix Atta Santosa dengan NIM 324 10 10 10 50. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ariski Adi Raharjo untuk materi QGIS dalam layouting peta seperti itu. Di mana untuk saya akan menjelaskan terkait apa itu needline, apa itu legends, dan apa itu latar map. Yang pertama ada needline. Apa sih needline itu? Needline adalah garis batas yang mengelilingi area utama pada peta. Yang fungsinya sendiri yang pertama membatasi area peta, yang kedua memberikan struktur visual, yang ketiga meningkatkan keterbacaan di mana membantu pembaca mengenali mana bagian utama peta dan mana elemen tambahan seperti legends, logo, scale bar, atau label. Yang terakhir menjadi acuan untuk elemen lain. Alasan pentingnya deadline dalam kualitas visual dan informasi yang pertama adalah memberikan kesan profesional dan simetris, yang kedua membantu fokus pengguna, yang ketiga menambah kejelasan informasi spasial, yang keempat meningkatkan konsistensi layout. Selanjutnya, cara menambahkan midline pada peta yang akan dibuat. Yang pertama, kita klik shape, yaitu rectangle, sesuaikan dengan kanvas, geser ke bawah agar scale bar dan label terlihat, lalu kita pilih warna, kita sesuaikan agar tulisan dan informasi tambahan lainnya terbaca, seperti itu. Ini cara membuat needline. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu legends, di mana apa sih fungsi elemen legend dalam layout peta. Yang pertama adalah menjelaskan arti dari simbol, warna, dan bentuk yang digunakan di peta. Yang kedua membantu pengguna memahami informasi spasial yang ditampilkan tanpa kebingungan. Yang ketiga menjadi acuan visual agar pembaca tahu perbedaan tiap objek, jalan, sungai, bangunan, titik survei, dan lain-lain. Yang keempat, menstandarkan interpretasi simbol di seluruh area yang dibuat. Alasan pentingnya elemen legend untuk kualitas visual dan interpretasi, yang pertama agar peta dapat dipahami dengan mudah oleh siapapun tanpa perlu penjelasan tambahan. Yang kedua, memberikan kejelasan informasi dan menghindari kesalahan interpretasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas visual dan profesionalitas peta. Yang keempat, menunjukkan bahwa peta tersebut dibuat secara sistematis dan ilmiah sesuai standar kartografi. Cara untuk menambahkan legend pada map yang akan kita buat, pertama, kita pilih menu Add Legend, lalu klik, OK, mana di sini sudah terlihat informasi apa saja yang ditampilkan di legend. Di mana dari map yang kita buat ada 3 titik. Yang pertama ada titik berwarna merah yaitu lampu penerangan menggunakan aplikasi Avanza Maps. Yang kedua titik berwarna kuning yaitu lampu penerangan dengan menggunakan GPS Maps kamera. Dan yang ketiga adalah lampu penerangan yang menggunakan aplikasi Field Maps. Dan yang terakhir untuk petanya sendiri di sini menggunakan OpenStreetMap. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu locator map.
di mana lokator map sendiri adalah peta kecil yang ditambahkan di dalam layout utama untuk menunjukkan lokasi area utama dalam konteks wilayah yang lebih luas. Di mana fungsi dari locator map sendiri yang pertama menunjukkan posisi geografis area utama, yang kedua memberikan konteks spasial, yang ketiga meningkatkan daya informasi peta, yang keempat meningkatkan daya, yang keempat meningkatkan profesionalitas dan estetika dari layout. Alasan pentingnya locator map dalam kualitas visual dan informasi, yang pertama membantu interpretasi peta, yang kedua menambah kejelasan dan narasi visual, yang ketiga meningkatkan keterpajaan untuk audiens non-spasialis, yang mana orang awam lebih mudah memahami isi peta karena ada gambaran posisi wilayahnya secara umum. Yang keempat menjadi elemen visual kontras dan penyeimbang. Di mana cara membuat locator map sendiri, kita balik ke menu halaman utama GIS, di mana kita hapus centang untuk titik-titiknya, karena biasanya pada locator map itu hanya wilayahnya saja, area yang ditandai, di mana pemetaan tersebut dilakukan. Selanjutnya kita balik ke pemetaan di layoutingnya, di mana di sini klik map, biasanya locator map berada di pojok kiri bawah atau pojok kanan atas, di mana di sini kita taruh di kiri bawah, kita tambahkan seperti ini, seperti itu, bisa dilihat. Lalu kita sesuaikan. Selanjutnya di menu item properties, kita klik overview, lalu kita tambahkan overview, lalu kita map frame, pilih map 1, lalu kita warnanya pilih warna abu-abu, lalu kita sesuaikan ukurannya. Itu di mana untuk area pemetaan yang kita lakukan yaitu terletak di sini pada kotak abu-abu seperti itu. Lalu agar pembaca mudah memahami, kita kasih frame di mana agar membedakan mana yang primary map, mana yang locator map seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Saya penjelasan selanjutnya akan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurizal Adrianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurizal Ardianto dengan NIM 2324 Di sini saya akan melanjutkan layouting dari teman-teman saya sebelumnya. Saya kebagian menjelaskan tentang maps kredit, lalu ada grids atau garis koordinat, yang terakhir disclaimer. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang map kredit itu, yaitu map kredit berfungsi sebagai berisi informasi mengenai sumber data, pembuatan peta, tanggal pembuatan. Tujuannya yaitu agar pengguna peta itu bisa mengetahui dari mana data diperoleh, misalnya survei lapangan dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua, grids atau garis koordinat di sini yaitu garis lintang dan bujur atau latitude dan longitude eh, yang ditampilkan di atas peta yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi geografisnya, membantu pengguna membaca posisi atau orientasi peta dengan mudah. Nah, selanjutnya disclaimer yaitu berisi pernyataan yang menjelaskan batasan penggunaan peta. Gitu. Contohnya, peta ini dibuat untuk tujuan dokumentasi dan analisis, tidak digunakan sebagai dasar hukum dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Langsung lanjut saja ke cara menggunakannya. Nah, di sini cara menggunakannya yaitu yang pertama yaitu menambahkan map credits. Di sini di toolbar atau layoutnya ini kita bisa klik add label ya. Mungkin kita taruh sini aja. Nah, ini kita bisa edit.
label yang mau kita berikan. Contohnya, misal sumber data, survei lapangan. Lalu pembuatan peta, kelompok PSIG 6. Misalnya seperti itu. Lalu apalagi ya, pembuatan peta, terus tahun-tahun 2025. Nah, mungkin seperti ini. eh Bab kreditnya. Oke, mungkin bisa taruh seperti agak bawah. Ini bisa kita atur. Bisa juga melakukan, ini bisa di center biar kelihatan lebih bagus. Mungkin taruh tengah-tengah. Nah, ini merupakan labs kredit. Oke, lanjut. Mungkin saya jelaskan lagi. Tujuannya itu eh, dari mana datanya diperoleh. Misalnya, nih, survei lapangan, terus siapa yang membuat peta, kelompok PSIG 6, tahunnya berapa, 2025. Oke, mungkin lanjut ke yang selanjutnya. Itu kan sudah ya. Lanjut ke grids atau garis koordinat. Nah, di sini kita pencet dulu map 1, lalu kita scroll ke bawah. Ini ada grids. Nah, ini sudah ada grid 1. Mungkin kita tambah dulu, kita modify. Nah, di sini ada type-nya, grid type solid. Ini tadi sudah saya coba menggunakan use map. Tidak bisa, tapi kalau pakai ini bisa. Objeknya milimeter. Ini juga 3 biar tidak garisnya tidak terlalu besar. Oh, bisa 4. Oke, mungkin 4 saja cukup. Lanjut ke selanjutnya draw koordinat. Nah, ini koordinatnya sudah ketampil. Lalu format yang biasa digunakan untuk itu yaitu degree, minute, dan secondnya. Lalu bisa dibikin vertikal. Right-nya juga bisa vertikal. Oke, top-nya juga bisa sudah horizontal. Nah, ini koordinatnya sudah terlihat ya teman-teman. Sudah terlihat untuk koordinatnya. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan lokasi geografisnya. Tuh, lalu membantu pengguna membaca posisinya itu berapa, lalu bisa tampil koordinatnya. Lanjut, mungkin lanjut ke disclaimer. Ini sudah selesai ya. Sudah tertampil seperti ini. Lalu lanjut lagi ke disclaimer. Wah, sama kayak tadi ada item. Gunakan add label. Ini kita taruh sini lagi aja. Kita isi lagi. Disclaimer. Peta ini dibuat untuk tujuan dokumentasi dan analisis, tidak digunakan untuk
Mungkin begini saja. Sama, bisa di edit-edit. Mungkin justify aja. Fontnya bisa dirubah. Mungkin besar 17. Fontnya kita atur juga 12 mungkin. Nah, mungkin seperti ini. Fungsi dan tujuan disclaimer ini berfungsi untuk sebagai catatan atau pernyataan yang menjelaskan batasan penggunaan petanya ini. Itu ya, melindungi pembuatan peta dari tanggung jawab dan lain-lain, menjelaskan tujuan dan batasannya, menunjukkan bahwa peta dibuat dengan digunakan untuk apa begitu. Mungkin cukup sekian layouting dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Auruzal Ardianto dan teman-teman yang lainnya ada Felix dan Ariski. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.